kepada Ustadz dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang dari belakang belum ada jawabannya. Ada orang di belakang kah? Siapakah kalian di situ? Kalau saya bertanya, siapa di situ? Jawab, saya pemuda. Siapa di situ? Jawaban yang kedua, siapa di situ? Jawabannya, saya pemimpin. Siapa di situ? Siapa di situ? Siapa di situ? Keseluruhan, siapa di situ? Yang di depan jawab maki juga. Siapa di situ? Siapa di situ? Siapa di situ? Anda belum jadi pemimpin karena masih ikut dengan saya. Kalau Anda pemimpin, punya idealisme, punya jati diri, dan punya kepribadian. Oke? Siapa di situ? Belum. Kalau saya melengking, Anda melemah. Kalau saya melemah, Anda melengking. Siapa di situ? Siapa di situ? Siapa di situ? Kasih. Siapa di situ? Belum bisa. Yang di depan, siapa di situ? Siapa di situ? Siapa di situ? Ya, itu yang benar, tepuk tangan dulu. Di dalam gua duduk bertatap-tatap. Terima kasih yang bilang ini saya cakep. Nyaman hatinya makan duren. Goa memang mantap. Karena kepala sekolahnya memang keren. Tapi siswanya juga keren. Barusan ku hadir dan mengikuti peringatan Maulid yang begitu tertibnya. Tatanan panggungnya begitu apik dan indah. Iya. Dan yang paling spesial adalah di sini telurnya pakai baju. Telurnya pakai baju, Pak. Di mana-mana telurnya telanjang. Pakai benda sih oke, pakai lipstik juga iya. Tapi di sini alhamdulillah pakai baju telurnya. Ini adalah telur yang beradab. Telur yang beradab. Walau di mana-mana tergantung, tetapi dia tetap tertutup. Itu dia yang paling mantap. Luar biasa. Peringatan Maulidnya Manggoa ini sungguh hebat. Saking hebatnya hadirin sekalian, barusan kulihat doke ekonomi. Ekonomi doke luar biasa, mantap. Ini adalah kreativitas yang luar biasa. Insya Allah. Ya. Dayung perahu ke Pulau Selulit, berlabuhnya di air payau. Jangan khawatir hadir Maulid, dapat berkah pulang bawa bayau.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Special for of my students. Anak-anakku sekalian yang gagah-gagah dan cantik-cantik semuanya. Yang menjadi panitia pelaksana dipimpin oleh ketua OSIS-nya. Yang insya Allah kalau dilihat dari tinggi badannya calon POM di masa mendatang. Amin. Ya, bukan POM balap. Tapi ya, insya Allah menjadi tentara yang gagah perkasa. Hanya harus tambah makannya sedikit. Karena badannya kelihatan masih kurus. Alhamdulillah. 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 Spesial for anak-anakku sekalian. Adik-adikku sekalian. Atau lebih gaulnya sobat-sobat sekalian. Yang saya banggakan, yang saya cintai. Mudah-mudahan juga mencintai saya. Amin ya Rabbal. Karena kehadiran tak bermaulid ini adalah tanda cinta. Kenapa kita maulid? Ditanya kepada jamaah. Karena aku ingin tunjukkan cintaku kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Mantap, hebat, ingin tunjukkan cintanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Ini adalah karena tanda cinta. Hadirin sekalian, tentu saja kita tiada lupa mengaturkan penghormatan kepada ayahanda kami, orang tua kita Haji Abdul Rasid, ayahanda saya, baik di persyarikatan maupun di tokoh masyarakat di Kabupaten Goa yang kami hormati. Tadi Pak Lurah telah berpulang ke kantornya, ada urusan yang saya hormati, ya. Yang mewakili Pak Kua, Pak Babinsa, ya, mewakili Puskesmas seluruhnya, Kak Nurdin yang saya hormati, rekan-rekan penyuluh agama yang hadir. Aku jadi meneker gara-gara melihat penyuluh agama ceramah di hadapannya. Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan, saya muliakan, tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada dari sekolah-sekolah lain, MTS, ada dari SMA negeri juga ada. Apa namanya? Ya itulah. Ya, seperti itu. Dan yang lain, dan seluruh yang ada di bawah pohon sana, bagaimana? Alhamdulillah, putar duduknya menghadap kemari. Hanya satu yang gagah di hadapan Anda berdiri sekarang. Putar. Yang di belakang mohon maaf. Dan sungguh kasihan Anda karena boko tolingku jinu janjang. Alamalum, nanti sekali-sekali saya berputar haluan kepada Anda, ya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalaulah ini adalah urusan cinta dan ini adalah cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, pantaskah beliau untuk dicintai? Pantas? Ya. Kalau ada pantas, maka mari kita berikan cinta kita hanya kepada orang yang pantas untuk dicintai. Betul? Yang PHP, yang hianat, yang hanya maunya enak sendiri, ada.
yang bikin merana hatiku, yang bikin kecewa saya, yang bikin bucin saya setiap hari, yang sudah mantan. Lupakan dia karena tak pantas untuk dicintai. Iya, yang bikin sakit hati, yang bikin merana, yang bikin kecewa, yang bikin marah, yang bikin boring, lupakan mereka. Karena dia tak pantas untuk dicintai. Siapa yang pantas untuk dicintai adalah mereka yang membalas cintamu. Iya, sakitnya hatiku, cintaku tak terbalas. Aduhai kasihan, ku bertepuk sebelah tangan. Iya toh? Untuk apa dicintai kalau dia tidak mampu mencintai? Tapi lihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu telah menunjukkan cintanya kepada kita semua umatnya. Ini hadirin sekalian, kala nyawanya pun hendak dicabut oleh malaikat, masih berada dalam wajah yang gusar, seolah-olah tak hendak diambil nyawanya. Tapi Allah sang kekasihnya telah merindukannya. Cukupkah dia menunjukkan cintanya? Dan nanti legah rasanya, kelihatan ceria wajahnya, dicabut nyawanya setelah ada jaminan umatmu yang terdahulu akan masuk surga sebelum umat-umat yang lainnya. Bahkan bertanya dengan lantang, ummati, ummati, bagaimana dengan umatku? Ini adalah tanda cintanya kepada kita semua. Bahkan Allah kukuhkan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ayat yang menegaskan Rasulullah itu, Muhammad itu amat berat dirasakan di hatinya penderitaan sesamanya. Dan sangat menginginkan kedamaian, ketenangan, sangat mengharapkan keselamatan untuk kita semua. Harisum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka insya Allah umat Islam itu bukan biang pertengkaran, bukan biang perselisihan. Harmonisasi bangsa saya yakin bisa dijamin dengan keteladanan terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemajemukan bangsa, toleransi jangan diajari umat Islam. Mereka adalah lambang persatuan dan persaudaraan. Nakana mangkasaraka punaniya bibere natalong batu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amot regi culak muri-muri ari bibirina. Punanage sarak mo pasari batanganga. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narepe ka ame mong amotere apoto so kaya si pinta lagi amotere ialah tapuka si pare kaki amotere. Orang Makassar bilang lambang persaudaraan. Kala kaum-kaum Quraisy bertengkar, dialah yang paling pantas untuk meletakkan Hajaratul Aswad. Kala setelah direnovasi Ka'bah, Rasulullah datang dengan kesepakatan mereka. Siapa yang pertama masuk ke Makkah, ke Ka'bah, Baitullah, maka dialah yang berhak untuk meletakkan Hajaratul Aswad. Ternyata beliau hadirin sekalian, tetapi bukan memasang dirinya, malah mengajak semuanya sama-sama pegang sorbannya, lalu mengangkat Hajaratul Aswad naik ke sorbannya, lalu dipindahkanlah ke tempatnya. Lambang persaudaraan.
Bapak Ibu, jangankan yang mencintainya, yang membencinya, yang mencaci makinya, yang bahkan mendoakan kecelakaan baginya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dijawab dengan ulasan senyum. Bahkan kala sakitnya, dia datang menjenguknya dalam kisah-kisah masyhur itu. Sallu ala Nabi. Apa bunyinya? Sallu ala Nabi. Yang pendek mau sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habibi salamun alaik. Alhamdulillah. Jamaah. Jamaah. Daun pandan buah kenari, kayu manis menambah rasa. Tetap tenang tapi lihat don kemari. Ustadz hitam manis lanjut ceramah. Bapak Ibu hadirin sekalian seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak kepala madrasah jauh-jauh maki duduk di situ dari tempat piring. Nanti saya sudah diisyaratkan kalau kita sudah harus segera makan. Masih jauh peluru. Betul. Hadirin seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana langkah-langkah kita menunjukkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pasti orang yang kita cintai akan kita ati, orang yang kita cintai maka kita akan represi, orang yang kita cintai akan kita dekati, orang yang kita cintai kita akan rawat. Apa yang kita cintai, apa yang disukainya, itu pula lah yang kita sukai. Dan kebenciannya, itu pula lah kebencianku. Istriku suka baju pink. Aku bela-belain. Juga pakai baju pink. Motornya motor pink. Helmnya warna pink. Alhasil beli baju lebaran seragam juga warna pink. Saya boncengan pergi lebaran. Pulangnya orang teriak di pinggir jalan, ping-ping. Karena semuanya baju pink. Dia suka makan bakso. Alhamdulillah, aku pun gemar makan bakso. Lama-kelamaan aku ketagihan makan bakso. Tapi dia berhenti makan bakso karena kegemukan. Alhasil aku coko-coko pergi makan bakso. Jangan khawatir nanti dia marah kalau saya pergi lagi makan bakso. Suatu ketika saya mau pergi nyori. Do you know menyori? Yes. Aku mau pergi menyori. Ya. Dia ambil baju warna birunya. Aku pun ambil baju warna biru. Sebentar dia berkata, kayaknya kurang bagus warna biru. Dia ambil baju warna merahnya. Aku ganti baju kemeja warna merah. Ya, dia bilang sama saya, Kak Riri, dia panggil kakak sama saya. Panggilan mesranya, Kak. Kak Riri. Saya bilang, iya dek. Ini mau bagus di warna merah ya? Aku bilang, iya itu mau warna merah ya. Saya juga ganti bajuku kemeja warna merah. Ada di baju batik warna merah. Iya. Alhamdulillah. Saya duduk-duduk sambil menunggu dia berdandan. Biasa. Iya. Kita itu 15 menit selesai. Iya. Kalau perempuan 150 menit. Baru selesai. Keluar dari kamar ternyata pakai baju kuning. Masya Allah. Pakai baju kuning. Ini hadirin sekalian. Saya lihat bajuku warna batik merah nih ya, baju kuning. Bagaimana ini? Dia bilang, ganti baju. Kata kali ini dipakai deh. Ilaha illallah. Aku purus berambang.
Lalu aku masuk ke kamar, ambil juga baju yang sedikit agak kekuning-kuningan. Supaya gak serasi. Begitulah kalau ada cinta. Dan memang cinta itu tidak bisa dipisahkan antara cinta dan takut. Iya. Iya, orang yang mencinta takut ditinggalkan toh. Iya. Jangan sampai Rasulullah masuk neraka, lalu kita ditinggalkan tidak masuk neraka. Rasulullah masuk surga, kita ditinggal. Ngapa mako? Iya toh? Rasulullah masuk surga dan menjadi pemimpin surga. Lalu kita ketinggalan. Aku tak mau ditinggalkan. Makanya aku buktikan dengan cintaku. Apa yang dicintai Rasulullah, itu pula lah yang aku cintai. Betul? Betul? Kenapa kecil betulnya? Betul? Iya, kasih begitu. Yang takut buka mulut itu berarti belum sikat gigi. Biasanya. Betul? Di sana bukan karena dia tidak mau buka gigi, tetapi karena dia asik main game. Yang main game apa nak? Yang main game dapat pahala. Pahala game. Yang tidur dapat pahala. Pahala tidur. Jadi tidur tu mau na selesai nangko. Hagen tu mau na. Iya selesai nangko. Sinampi penuh ribu bayar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka tahap pertama adalah tentu kita mengenali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kenali Rasulullah lewat senandung rupawan wajahnya bagaikan purnama. Tubuhnya yang tinggi, tegap berwibawa. Itulah Muhammad, Nabi mulia. Nabi yang mulia dengan akhlaknya. Ini pertanda dia kenali Muhammad dari fisiknya, jasmanianya. Hati-hati yang cinta hanya dengan fisiklinya, maka yang dia akan lihat model rambutnya. Yang dia akan lihat adalah bentuk keningnya. Yang dia akan lihat warna lipstiknya yang akan dicontohi. Karena lihat dari fisiknya. Makanya ada yang berdebat antara jenggot itu sunnah apa tidak. Karena fisikli yang dilihat. Ini hadirin sekalian. Kalau jasmanianya dilihat, maka dia akan berkata, yang masuk surga yang berjenggot. Yang tidak berjenggot, waspada kok. Tidak maksudnya. Banyak penyuluh yang tidak berjenggot. Ya. Ini hadirin sekalian. Bapak Ibu, ini karena fisiknya. Ada yang kenali Rasulullah dari nasabnya. Lewat dan kasidanya. Nabi Muhammad namanya. Siti Aminah. Abdullah nama. Madinah tempat. Abdul Muttalib. Abu Talib. Abu Bakar. Mertuanya Abu Lahab musuhnya. Mereka inilah yang bertengkar dengan Roma Irama kemarin. Yang Habib masuk surga. Yang Habib banyak berkah. Yang Habaib muliakan karena dia adalah cucu Nabi. Dia adalah keturunan Nabi. Yang masalah ngaku keturunan Nabi, cucu Nabi, gue Syekh Sayyid coy. Tapi kucing ini kita sembahyang, ia tidak sembahyang. Aku jadi lanas. Kok ada Syekh yang enggak sholat?
Ada cucu Nabi nggak sembahyang. Oh. Ini hadirin sekalian. Nah dia, mau dia habaib, mau dia keturunan Nabi, tapi tidak meneladani Nabi, mbone neraka kau. Hei. Lengeri kau. Bone neraka. Jangan mentang-mentang hidungmu mancung, matamu bola, berbulu badanmu, lalu dirimu kau klaim keturunan Arab. Dari Arab juga ada yang namanya Abu Lahab, coy. Jangan sampai kau keturunan Abu Lahab. Masih mending keturunan Abu Gosok. Bilal bin Rabah. Ya toh? Keturunan Arab Badui. Yang hitamnya seperti cumi. Tapi terompanya sudah didengar Rasulullah di dalam surga. Subhanallah. Engkau putih. Amilak mama bukulenu. Cantik nan rupawang. Cak di kuno kebu alus nubanan roda. Ingka tinggi langga kau. Pantaran surga kau. Ikaw burat niya, oi gambar kolong potin di patas, barambang bete-bete aku kulbatan cambua. Tapi punggungmu tidak tahan duduk di dalam masjid, sangin pemanjengan naboyai. Mempor iboko duduk. Ini ciri-ciri yo. Tandai itu gadis-gadis, laki-laki yang bersandar di tembok. Dia adalah laki-laki yang tidak layak dijadikan suami. Tandai. Apa buktinya? Punggungnya saja tidak mampu dia tegakkan. Apalagi mau jadi tulang punggung untukmu. Sorry ya. Enggak singkau gini pemanjangin akun rabah. Yang di sana tahu tidak ada yang manjing. Tidak ada yang manjing. Maka ini semua pantas. Ini Pak Jari Mintu. Ada yang mau jadi menantu saya? Siapa yang mau jadi menantu saya? Ada anak laki-laki saya. Ada juga anak perempuan saya. Siapa mau jadi menantu saya? Oke, bersiaplah. Ya, yang laki-laki tidak ada uang panai. Yang penting hafal 30 juz. Tena si panaikang. Tena si panaikang. Ada, yang mau 30 juz. Datang lamar anak gadis saya. Kutanggak kona mana tena di panaiknu. 30 juz. Iya, sekarang sudah kelas 4 SD anakku. Kata yang ini. Tunggu, kan belum pokok juga hafal toh. Anggap pilih memang makone. Jadi anakku tambah ke SMA. Kalau berto minta 30 justru 6,5 riboka. Utangga kau. Ada Ibu Dharma tunjukkan ku jalan ke rumahku. Kata tanggaku. Sana Kak Dharma. Oke. Yang perempuan ada anak laki-lakiku. Iya. Syaratnya tidak perlu macam-macam. Yang penting tidak pernah mengeluh dan pandai memasak. Itu saja. Bisa menyalakan kompor gas. Karena banyak perempuan sekarang biar kompor gas suaminya gina panggil. Parinda rong kompor gas ka. Tirinda. Apusui. Lele mana bayi ni buranin ngasih mana gas. Perempuan mau jadi menantu saya? Bersiaplah. Oh tamat alia di sini saya lamar. Anak saya kelas 1 SMP sekarang. Jadi tunggu setelah kuliah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jangan kenali Rasulullah dan bangga dengan nasabmu, tetapi banggalah dengan tunjukkan tingkah tanduk dan perbuatanmu sebagai orang yang mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kasidahan berikutnya adalah Nabi Muhammad, Nabi akhiruz zaman, rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad pembawa kebenaran, penuntun jalan keselamatan. Al-Quran dan Al-Hadis yang ditinggalkan, pedoman hidup manusia. Yang beriman dan mengamalkan isinya, pasti selamat dunia hingga akhirat. Ya Nabi, ya Nabi. Alhamdulillah. Kadian rin sekolah jadi timnas itu. Ini hadirin sekalian. Kenali Rasulullah. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar anak dari seorang, ayah dari seorang anak laki-laki. Tapi dia itu Rasul Allah, utusan Allah. Bil huda wa dinil haq, yang mengantarkan pedoman kepada kita dan agama yang benar untuk kita semua. Nah, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, mulai sekarang yuk kita mau meneladani Rasulullah. Tentu saja ini bukan semudah membalikkan telapak tangan, tapi mulai sekarang asah dirimu, pelajari sedikit demi sedikit. Karena anak-anakku sekalian, pohon kelapa tak langsung berbuah. Dia harus, hadirin sekalian, bercuklak dulu. Dari cuklak bertunas, tumbuh, berdaun, menjadi kelongkong. Kelongkong apa itu? Apa bahasa Indonesia sana kelongkong? Kalungku. Apa bahasa Indonesia sana? Saya tidak tahu, berarti berkelongkong sajalah. Baru berbuah. Ya. Ya, ini. Tapi ingatlah, engkau harus menjadi manfaat. Kenapa? Dulu orang tua kita berpesan kepada kita, asikola kona nanwasem bajik dia. Baru berubah. Asikola kona nanunia matu-matunu. Woi, asikola ko. Nujari matu-matu. Woi, nujari matu-matu. Mereka magamayan lebih berat tantangan. Sebab nakana to atas sikola ko katiay parasiden manggeno. Kadi parasidennya manggeno, kulitonya ko jarwak kali parasiden. Mas. Hus, jangan dicatat. Sekedar pengingatan kepada anak-anak kita. Teka pala sikola manggeno. Jadi sikola ko no jadi kapal sikola tu. Oke? Baik. Demikianlah ceramah saya bagian pertama. Tidak banyak, yang jelasnya tidak sampai asar ini. Karena ada acaraku sebentar di Salikoa jam 3. Jadi saya pulang sebelum jam 3. Ya, sabar maki. Ya, insyaallah. Masih jauh duhur toh? Masih jauh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenali Rasulullah. Baca riwayatnya. Baca sunnahnya. Yang lucu sekarang ini adalah anak-anak kita tidak akan pernah lagi tertarik membaca risalah-risalah agama. Alergi, hadirin sekalian, dengan tulisan yang lucu, video-video digandrungi. Zaman sekarang zaman tontonan, dan begitu banyak tontonan yang tidak bisa jadi tuntunan. Ini yang banyak. Maka perlu kreativitas. Ada kelompok drama, kelompok pembaca puisi, kelompok sendra puisi, sendra tari dan puisi, mungkin demand, yang harus memvideokan bagaimana kisah dan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dilahirkan sampai beliau menjadi Rasul sampai wafatnya, bertahapan-tahapan, berepisode-episode. Lalu kita bertarung di YouTube. Kita bertarung di snack video. Kita bertarung di media-media digital itu. Supaya ada tontonan-tontonan yang lain.
Selain tontonan-tontonan yang hanya sekedar membuat kita ngangkat saja. Ini juga menjadi beban buat kita bersama. Berikutnya, anak-anakku sekalian, anjo jujung mau bawa sarak kodong. Karena bambangalon tama-tama ke mana? Atau karangan ng kanyo mga anu arirongan dalam pugo-pugo kakaan ko. Kabambangan memang kudo anjo ge. Iyo, pindah mo ko na, pindah kina. Iya gasintang ko. Iyo na. Pindah ko puna bongono ja kalutor tinangapa. Iyo ka malakam puna bulu matano po nga kalumentun na pakamalo. Pindah ko na. Iyo pindah ko na papa. Ya. Kasih tahu di situ karpet di bawahnya pohon sana ya. Baru duduk di sana. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Asal jangan meninggalkanku ya. Ya, oke. Duduk berteduh. Jangan kau pergi semua. Hanya mau tabay bambangan loh. Ya. Bagaimana yang di sana? Masih dengar ceramah saya? Yang di sana. Yang belum diangkat tangan, yang di tangan, yang di sana. Bagaimana? Sudah dengar? Dengar? Oke, baiklah. Kita lanjutkan. Alhamdulillah. Jamaah sekalian. Oke, aman? Aman. Mencintai Rasulullah dengan mengenalinya. Kemudian berikutnya adalah mencintai Rasulullah dengan memilikinya. Ada sesuatu yang menarik hati kita. Ada sesuatu yang kita inginkan, maka kita akan berusaha untuk memilikinya. Betul? Karena ada cinta. Maka milikilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya memilikinya? Rasulullah hanya sendirian. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini an tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul. Ini kata beliau, dia simpangkan kita warisan. Inilah cara kita yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita untuk memiliki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sempat bertanya sama saya, Ustaz, nakenjori penganyuk mangku, niya antu Muhammad lasu dari Makkah, atal lasa dari Makkah, ingka niya tungan tu Muhammad masin tunggal batang kalinta. Kamane batinak kana marnake. Jadi ko kana jari dua Muhammad. Langsung dandang. Dia tidak mengerti juga. Nampan anak kamane baji Pun nairutong kaya ngasing ustaz, meto makian juga guru. Ini, beliau berkata demikian. Jadi sebenarnya, oh iya nanti bisa ya ke sana. Bapak Ibu, kalau hanya sampai di sini pernyataan ini, maka ini pernyataan jebakan. Jangan sampai di sini saja. Angkana niat Muhammad lasuk rimakka. Niat Muhammad itu enggak batang kale. Tanpa diberi penjelasan. Karena bisa terjadi pemahaman. Kalau seperti hadirin sekalian, apa dandang kita wakak dok maudu hanyalah karena dikanggap mau datang Rasulullah di rumah kita masing-masing. Inai nabatu nakana rohna Muhammad nabatu di balat tunggal batang kale, tunggal balat ni kapadandang baku maudu. Ini adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Ini hadirin sekalian. Bagaimana menghadirkan Nabi Muhammad SAW pada diri kita, itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga bukan Muhammadnya, bukan rohnya, ngapain pula rohnya Nabi Muhammad mau datang kepada kita? Kemuliaan itu bukan karena rohnya, kemuliaan bukan karena jasmanianya, kemuliaan bukan karena nasabnya, tapi kemuliaan Rasulullah adalah karena wa innaka la ala khuluqil azim. Itu jawabannya. Wa innaka la ala khuluqil azim. Al-Kalam ayat 4. Sungguh engkaulah Muhammad yang semulia-mulia akhlaknya.
Maka Muhammad itu artinya yang mulia. Muhammad itu artinya yang mulia. Hamid, mulia. Hamidah, kalau laki perempuan. Ada yang bernama Hamidah? Tidak ada nih anak sekarang bernama Hamidah. Halijah, tenamo. Ramlah, tenamo. Nia inja. Ibu Ramlah apa? Ibu Ramlah toh? Ingka pun anak-anak kama-kama yang tenamo nikana Ramlah, Halijah, Aisyah, tenamo, Maimunah, tenamo, Maimunah, tenamo. Rahman, Rahim, Ibrahim. Masih ada? Anda hebat kalau masih ada bernama Rahman, Rahim. Iya, Ibrahim. Ingka tayangin pun nawak kuliah na sampai rena. Nah karena jangan kau panggil saya Ibrahim, panggil aku Ibu. Atau Baim. Amo terkena di Malakaji ni kio ke oe bora. Mana ada anak sekarang bernama Nurdin, Salahuddin, Lahuddin, Rafiuddin, Kamaruddin. Masih ada? Engkau adalah memiliki nama yang mulia, nak menggandengkan agama dengan namamu. Kamaruddin. Yang ada sekarang adalah Arfandi, Irfan. Siapa? Ya Alif, Ba, Ta, Sa. Iya. Lek bagasan na lat nasakun undang labo na rin na daw Francisca Amelia Novalia Sam. Namanan jo anak ni Akikaya. Undangan Akika. Francisca Amelia Novalia Sam. Apa arena? Bukan sesana na pun na pare papan nama. Labo na rin na limbang tali marikiri. Iya. Iya kami nang kugalan nasang hadir sekalian karena nyo sampa kalabuna sampara. Nyambungnya di mana Francisca Amalia Novalia Sampara. Sampara pemanggeno nampai Novalia renanana. Tidak kering. Kada Nurul Hasanan jo arena nak nagak gatawan ji. Yare kai sambara bin sampara. Gak gana. Ini hadirin sekalian zaman sekarang ya. Semakin mengantar kita untuk tidak ingat kepada nama-nama Nabi. Tidak. Nama-nama Allah. Abdul Malik. Abdul Khalik. Abdul Ghafur. Abdul Jabbar, mana nama-nama itu? Semakin kita dijauhkan untuk ingat kepada nama-nama Allah. Ini yang terjadi zaman sekarang ini. Iya, Jamaluddin. Mana Jamaluddin ada? Ada. Bagus, Jamaluddin, agama yang cantik. Agama yang indah. Mudah-mudahan Jamaluddin itu memang orangnya cantik. Iya, cantik akhlaknya begitu. Iya. Maka anak-anakku sekalian, menghadirkan Nabi Muhammad pada dirimu bukan menghadirkan sosoknya, jasmanianya ataupun gaibnya, tapi yang dihadirkan pada diri kita adalah kemuliaannya. Saking hebohnya juga tas 9 mikro. Ini hadirin sekalian. Ngapain pula bentuk wajahnya? Ngapain pula rohnya, jasmanianya? Boleh kita mirip wajah orang ganteng. Wajahnya mirip artis. Wajahnya mirip orang yang sangat tampan rupawan. Tetapi penggaukannya adalah binatang berbisa. Ngapain wajah dan sosok manusia? Tetapi tingkah laku dan perikainya ulaika kal an'am bal hum adall. Anakku sekalian, ya.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang memberikan teladan terbaik bagi kita semua. Sebagaimana pernyataannya, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Makarimal akhlak. Al-mukarram sekalian, yang saya banggakan, yang sudah tidak memperhatikan saya doakan semoga cepat. Cepat apa bagus? Cepat mati. Jamaah. Di mana-mana banyak orang bermain bola. Kasih pasang di statusmu dulu ini. Tulis di status. Buka Facebooknya. Baru follow Facebookku. Oke? Tulis di statusnya. Pantun ini bisa menjadi menarik. Di mana-mana banyak orang bermain bola. Abi Ahmad mengasah batu mulia. Jangan kemana-mana cari idola. Nabi Muhammad teladan mulia. Tulis di statusmu. Tulis. Bagaimana? Masih ada waktu? Baiklah. Kita lanjutkan. Selanjutnya. Akhlak ini untuk apa? Bapak Ibu sekalian. Ya kalau kita berada di dalam kamar sendiri. Erokong mulak-mulak ilalang. Erokong gulung-gulung ang goling-goling. Ero kurate yang pajanu rawang ng ulunmu. Terserah kalau kau sendiri berada di dalam kamarmu. Ero ko baju tak baju saluar tak saluar. Ero ko gali-gali bonjeng terserah. Mau berteriak kiri kanan. Kalau you sendiri berada di dalam kamar, silahkan saja. Ya toh? Kalau engkau sendiri. Tapi Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa kita butuh berakhlak? Karena kita butuh peradaban. Kenapa kita butuh peradaban? Karena engkau tidak hidup sendirian, coy. Aku ada di sisimu. Aku ada bersamamu. Aku ada yang akan selalu memberikan kebahagiaan dan kedamaian kepadamu. Makanya Rasulullah memberikan isyarat kepada kita. Kalau engkau tak mampu memberikan kenyamanan kepada orang, minimal jangan berikan ketidaknyamanan kepadanya. Ada akhlak di antara kita. Karena kita bertatap muka, kita bertemu pandang. Betul? Saya bela-belain pakai selendang ini, mana mau natulimatun na naong. Bapak Ibu hadirin sekalian, karena aku apa ngada kepada kita semua. Ini bukan bangga-banggaan. Ya tahu ustaz kondangan yung make selendang. Nah jatuhnya yung make selendang nanti ay ustaz kondang, ustaz kandang. Iya toh? Saya pakai songkok yang senada dengan baju saya. Itu bukan adalah untuk keren-kerenan bagi saya, tapi ini adalah sebuah penghargaan kepada kita. Memakai pakaian yang insya Allah memuliakan orang-orang. Ini hadirin sekalian. Toh misalnya saya pakai celana pendek ke sini, saya pakai kaos oblong, saya pakai topi pet ke sini, lalu saya ceramah dan menyampaikan ayat dan hadis. Apa salahnya? Memang tidak salah, tapi tak pantas, bro. Betul? Maka ma'ruf itu bukan hanya persoalan benar salahnya, Bapak Ibu. Ma'ruf itu juga adalah bermanfaat atau tidaknya. Yang ketiga adalah ma'ruf itu adalah pantas atau tak pantasnya. Ini hadirin sekalian. Yang pakai kacamata hitam. Dia pantas pakai kacamata hitam. Karena sungguh dia akan menatap saya dengan begitu tajam kepadaku. Tapi malu-malu kulihat tatapan matanya. Oke, yang pakai songgo juga putar badan dong. Saya tahu hari ini suaraku lebih merdu dari kau. Bapak Ibu, siapa yang ada di sekitar kita, itulah kita tunjukkan akhlak kita. Ada Allah dan ada semua manusia, bahkan ada makhluk Allah yang lain.
ada binatang, ada tanaman. Maka ini bunga-bunga, jangan biarkan berteriak, "Ah, aku kehausan." Begitu tega kau Pak Kepala Madrasah, sampai aku tidak disiram-siram. Siram itu. Itu akhlak kepada binatang toh. Iya. Kepada sapi saja. Nak, anak-anakku sekalian, kepada sapi saja Rasulullah mengajarkan akhlak. Iya. Jangan mentang-mentang dia sapi, yuk kurang ngajar kepadanya. Karena jahit pengetin rini. Anak-anakku sekalian, perbaiki akhlakmu karena itulah yang menjadi nilaimu. Ya. Harimau dikenali karena belangnya, gajah dikenali karena gadingnya, badak dikenali karena apa? Iya, karena tanduknya. Iya, tapi kau dikenali dengan apamu? Akhlak. Apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, itulah yang menjadi identitasmu. Guru bahasa Inggris, mana guru bahasa Inggris? Bukan ji kakak, simpan di situ makin. Simpan di situ makin situ ya. Bukan ji. Iya, saya tahan sampai 3 jam tidak ceramah. Iya, sampai 4 jam pun pingsan. Halo mem. Mem. If I say for you, what is your name? Oh, who are you? Kalau tidak ada, mem. Kalau kita bertanya, who are you? Jawabannya? Who are you? Itu how are you? Fine, thanks. Who are you? Siapa Anda? Bahasa Indonesianya siapa Anda? Jawabannya? Jawabannya bukan saya Sahrir, saya Abdullah, saya Nurdin. Pak Nurdin berdatang. Keluar gitu. Ya toh? Jawabannya bukan namamu yang diminta tanya toh? Tapi I am a Muslim. Who are you? I am a Muslim. I am a student. I am a teacher. I am a army. Okay? I am a headmaster. Apa yang kita lakukan itulah yang mengidentitaskan diri kita. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka perbuatan itulah yang sebenarnya menjadi identitas dirimu. Namamu boleh indah, namamu boleh keren, tetapi ingat itu bukan identitasmu. Tapi yang menjadi identitasmu adalah apa yang kamu lakukan. Jika kau sekolah, maka kau jawab I am a student. Karena Anda belajar. Tapi jikalau Anda adalah penggembala sapi, maka Anda adalah cowboy. I am cowboy. Saya adalah penggembala sapi. Oke? Iya. Ini hadirin sekalian. Maka Bapak Ibu, akhlak itu adalah komunikasi, hubungan kita antar sesama manusia. Maka akhlak yang pertama, yuk. Teladani akhlak Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berakhlak kepada Allah Tuhannya. Apa itu bentuknya? Salatnya. Salatnya. Ibadahnya kepada Allah. Pemujaannya kepada Allah. Ketika dia memuji Allah, tenana si karo-karoang. Allahu Akbar. Dengan nada lirik dan ucapan yang khas, tertib dan indah. Karena dia memuji Tuhannya. Itu tanda akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukuknya dengan sempurna. Bukan ruku si karo-karoang.
Angkat takbirnya juga dengan angkat tertibnya takbirnya. Rukuk dia memuji Allah. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim wa bihamdika. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Dia baca dengan baik. Karena tonton sambayang hadirin sekalian si karokat orang. Iya rukuk kinang. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Allahu akbar. Subhanallah. Apalagi pun sambayang subuh. Sami Allahu liman. Allah. Sambil lau-lau. Hentikan lau-laumu, baru ulangi apa yang harus kau ucapkan kepada Allah. Sementara takbir Allah, tak kala lau-lau magorodo. Empa ulangi. Allah. Ini Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, Bapak Ibu, akhlaknya Rasul kepada Allah adalah ibadahnya yang tertib, memuja kepada Allah dengan indah, menghadapkan wajahnya dengan lama sekali. Surah Al-Baqarah selesai, sahabat mengatakan mungkin naroko min nabita. Ternyata nasambung dengan surah Al-Imran. Ruamnya jusula bina baca nabita. Pupusuki Al-Imran karena sahabat naroko min kapan nabita. Ternyata menyambung ke surah An-Nisa. Pupusuki surah An-Nisa karena naroko min kapan nabita. Nambaca surah Al-Maidah. Iya. Ini hadirin sekalian. Itu Nabi salat, tapi sahabat ikut kepadanya. Kata Rasulullah kalau dia salat sunnah tidak usah ikut, tapi dia ikut. Ikut kepada Rasulullah. Jarai menyerah hadirin sekalian. Rasulullah salat sampai bengkak betisnya. Amban rabbitisina. Ripamentenga. Sujudnya lama, rukuknya lama. Kita ngaku cinta Nabi, cinta kepada Allah, tetapi salatnya si karo-karoang. Allah naik, Allah naung, Allah tulusul lampana. Bapak Ibu hadirin sekalian, ibadah kepada Allah itulah akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir nih, alhamdulillah. Kamatanya itu pun nak doa mutawah. Pun nak doa untuk tawa nang panabaca mau Rabbana. Nakana menjo alhamdulillah namari mi doa na labuna na nampa panatungko. Nampa nasambungin ya zalamna hampusana wa illam tagfir lana. Nakana nasambungin ji doa na. Nabaca pun Rabbana. Oh mari mi atina nakana una marito jemi. Nampa nasambungin miladung rahmat. Nakana nasambung hiji doa. Nakana Rabbana oh marito jamin kabintalu bina baca Rabbana. Nabaca bitakabbal minna. Salata masih aman. Waruguna nakana malik karena sambung hiji doa. Nah, ini baca doa juga tidak boleh juga terlalu panjang, jangan semua doa dibaca ya. Yang penting-penting saja yang sesuai dengan hajat kita saat ini. Ini. Oke, ceramah juga tidak perlu panjang-panjang ya. Makanya ini yang terakhir. Akhlak kepada sesama manusia. Yang mana yang akan kita teladani. Saya hanya ingin mengemukakan dua hal pada forum yang mulia ini. Untuk kita orang tua dan untuk yang anak-anak muda. Yang di sana, bagaimana? Masih aman? Alhamdulillah. Apa yang pertama nak? Yang pertama hadirin sekalian adalah jujur. Yang kedua apa?
malu. Jujur. Ini saja. Mau rezekinya baik, mau sukses di masa datang, jujurlah. Orang sukses ada karena mujur. Orang sukses ada karena mujur. Siapa mereka yang mujur? Ternyata dia dapat rezeki dari mendulu mendala. Dia dapat hadiah dari bank, dapat satu mobil. Mujur. Ada orang mujur, Pak. Untuk sukses. Ada yang sukses itu karena diatur-atur. Ada juga yang sukses karena diatur-atur. Ya karena bapaknya tahu pimpinan, diaturkan anaknya. Dia punya dekeng, diaturkan anaknya. Ya atur-atur. Tetapi yuk. Sukses di masa depan. Dan suksesnya tidak akan berakhir hanya di dunia. Sukses engkau akan bawa ke hari akhirat nanti. Dengan kejujuran. Sepakat? Sepakat? Jujur kita tes kejujuran. Siapa yang tidak salat subuh tadi subuh? Oh, angkat tangan. Jujur. Siapa yang tidak salat subuh tadi subuh? Yang ngaku tidak salat subuh tadi subuh, insya Allah calon penghuni surga. Iya, karena dia ngaku kalau dia tidak salat subuh. Daripada mereka yang tidak ngaku seolah-olah salat subuh. Nampak tena tonja. Dikira masuk surga, padahal birin aja surga. Tapi curug kematung kok. Ya, orang yang baik bukan yang tidak pernah meninggalkan sholat subuh, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Pemuda, kenapa? Karena kita tidak sholat subuh. Terlambat bangun. Kalau terlambat bangun sholat subuh mako. Biar jam 6 sholat subuh mako. Jam 7 salat subuh mako. Ustaz jam 9 nih salat subuh mako. Daripada tidak ada. Lebih bagus Jadi bisa Ustaz. Bisa Ji. Tapi jangan kau tiap hari. Betul? Kalau jam 10 Ustaz. Kau kan sambayan subuh mako. Tetapi matikan ngero lampu kamar. Nampanutong ko nga sincoron-coro nga. Gordeng nga. Tutup semua gordeng. Supaya seolah-olah seperti subuh. Ya? Paham? Yang kedua tidak usah kunut. Karena pun nakunut ko. Kasi nga ko ganaon apa bisa sambayan subuh. Ingka pun natenan kunut na kana aja sambayan duhaki. Betul? Niya tumpo sana pong pilabirani na yato mo terlamba ya sana tumpo pong borona. Na kana Ustaz, puna tete sampula mo sedre, kung ano sambay loro mako. Jujur pangkal kemungkaran, Pak. Pangkal kemungkaran, adanya pengkhianatan karena ketidakjujur. Adanya yang selingkuh gara-gara tidak jujur. Adanya pelakor gara-gara tidak jujur. Yang sakit hati gara-gara dibohong. Iya. Makanya yang bohong itu tidak perlu kau pedulikan. Iya. Kalau dia bohong, putuskan saja. Kalau dia selingkuh, biarkan dia pergi dengan selingkuhnya. Nyamankan dia. Jangan marah. Tidak usah kau mengumpat. Malah doakanlah dia kepada Allah. Ya Allah. Dia telah membohongiku. Sakit hatiku, tapi aku hanya curhat kepadamu. Ya Allah. Biarkan sakit hati ini aku rasakan sendiri. Ya Allah. Dia mantan terindahku. Tapi aku doakan kepadamu, ya Allah. Terimalah dia di sisimu, ya Allah. Di tempat yang terindah dan terdamai.
Doakan mantanmu yang baik-baik. Betul? Doakan dia diterima di sisi Allah. Itu terantong ami. Anjo ami ngakapa mantang anjo. Iya Pak, hancurnya bangsa karena pemimpin yang tidak jujur. Bukan tidak pintar Pak. Hampirnya bukan negara kita saja Pak. Banyak negara. Hancurnya negeri adalah karena pemimpinnya yang dusta, bohong, dan hianat kepada rakyat. Kenapa umat dan banyak yang keliru, yang banyak tersesat? Karena kiainya dan ulamanya, ustaznya yang hianat, bohong, dan tidak jujur. Ini Bapak Ibu sekalian, banyaknya perceraian disebabkan karena kebohongan. Tapi Pak, satu kali ki berbohong Pak selamanya tidak dapat apa maki baininta. Iya, ikat tepung ibu-ibu. Satu kali ki ancak-cakoi burat nenta na polongi ndoi balanjata. Iya, pasti na cakko si pagadan rongan na sadel motorna. Nugap perongana sa del motorna na boli gina pasepet ri Helena. Nugap per Helena na cak perawar sa plaza patunna. Iya, nugap penjoeng takkala na pak boyangko paboli baji-baji ka. Napa ko? Karena kau berbohong sama istrimu. Betul? Oi, belajar jujur. Orang jujur dimuliakan. Orang jujur tidak akan pernah celaka. Orang jujur insya Allah akan bertemu dengan rezeki dan berkah Allah. Belajar jujur. Maka kalau kau terlambat datang sekolah, bilang mau kau dengan jujur. Jangan mau kau banyak alasan, jauh panjang rumahku Pak. Jangan mau kau bilang mau kau terlambat ke bangun Pak. Atau kalau mau lebih jujur Pak terlambat ke pergi sekolah ke kutumanto ngapa? Jujur saja. Insya Allah jujur apa ya? Jujur. Ya. Jujur itu keluar dari hati. Orang yang berkata dengan hati, insya Allah semua kebaikan yang dia kemukakan. Makanya yang butuh menantu laki-laki, pilih mereka yang jujur, yang berkata dengan hati. Engkau perempuan, katakan kepadanya, bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi yang kudambakan, pria yang punya hati. Yang berkata dengan hati, itu yang kau pilih. Tapi engkau laki-laki, sampaikan pula kepada mereka yang gadis-gadis, bukan bibir bergincu, bukan alis berukir, yang kudambakan gadis yang punya malu. Hanya dua Pak. Tiangnya akhlak, yang pertama jujur, yang kedua adalah malu. Jaga kemaluan. Siapa yang tidak bisa jaga kemaluannya, maka dia akan bikin malu-malu. Seperti yang viral itu. Betul? Karena tidak mampu jaga kemaluannya. Jaga kemaluanmu. Tiya ko sambarang padongkoki. Betul? Iya. Katutoy baji-baji ko dong. Iya, anu kale-kale nantu. Betul? Jangan sembarangan. Li furujihim yuhafizun. Ciri orang mukmin yang beruntung. Walladzina hum li furujihim yuhafizun. Illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Itu dia. Kalau kau tidak jaga maka engkau akan malu-maluin. Tapi malu yang kedua adalah mereka yang mampu menjaga harga diri dan harga diri saudaranya. Itulah orang yang punya rasa malu, Pak. Maaf, seorang anak dipanggil, Ibrahim. Apa Papualiana, iye atau iyo? Ada dia pilihan kata, iye atau iyo. Maka orang yang mulia akan berkata iye. Itu pertanda dia memuliakan orang yang memanggilnya.
Ada orang, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kita berpapasan lalu kita tidak tegur sapa, tak ditatap pun juga, maka itu juga memalu-malukan dirinya. Karena bisa jadi ada orang lain yang menyaksikan. Ide, sifat cikali yang juga nata sifat tawa. Itu kan kau kasih malu sepupumu, kau kasih malu cikalinu, kau kasih malu pinduknu. Ada guru tanah ada guru di hadapan ta, lalu kita tidak hargai dia, tidak sapa dia, maaf, bukan guru yang hilang kehormatannya, tapi Anda yang tidak menghargainya, tapi engkau yang akan dicaci tanjana tongko anak-anak. Tinana mo nasingi guruna. Mana tongan jomay nupa tahu ya Pak, nakimai ki Pak tabe Pak, batu kemai ki Pak. Tiajin tu jangan palaki na keroki gurunu na. Woi. Tiajin tu asipunu na keroki gurunu na. Anjo na keroki gurunu pun nasibuntul ko patau sai. Na kemai kipa. Alalo sengka kipa. Iajin tu na keroki na gurunta. Tena janairo do, tena janairo jangan palaki, tena janairo asipunu, tena jan. Ingka pun niya pengasipunu, alhamdulillah. Betul. Ya jinyo bawan na pun na lalu kedalekan na gurunta at tabi ki pun na sibuntul ki pataw kere may pun na para lupaseng ke motoro nuna wanja makiliman na gurunu. Iya minto ka masih nakaranuang, itu pertanda engkau adalah orang yang punya rasa malu, karena kalau kau tidak memuliakan orang lain maka engkau telah malu-maluin dirimu sendiri. Itulah sehingga Rasulullah kepada anak-anak dia bicara menghadap kepadanya. Kepada orang tua dia balikkan badannya. Tidak pernah berbicara Rasulullah dengan saudaranya. Dengan membelakanginya. Menyampinginya pun tidak, hadirin sekalian. Melainkan dia putar badannya. Lalu menatap wajahnya orang yang ditemaninya bicara. Orang yang menghinanya sekalipun, mencaci makinya, malah disuapinya makanan. Orang yang meludahinya dalam kisah masyhur. Orang yang beraki pada rumahnya. Dalam kisah masyhur itu berbagai macam model hadirin sekalian dikemukakan, malah Rasulullah pergi menjenguknya. Istrinya dia hormatinya dengan memuliakannya walaupun dia adik-adiknya. Dia muliakan. Hadirin sekalian, seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua akhlak utama yang ingin saya kemukakan pada kesempatan saat ini dan menjadi bahagian terakhir daripada pertemuan kita saat ini. Batun raikir lonjok boko, anrenren si kayu tedon coko. Nabi Muhammad mau pinawa boko, salamat ko antu allo riboko. Salatum linutati ta'ini ya garami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih terbang di atas pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Lain kali kita berjumpa. Nun wal kalami wa yasdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Acara selanjutnya, marilah kita